Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu semester akhir, yaitu semester 7. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Proksimat dan Uji Organoleptik pada stik berbahan dasar daun kelor. NPM saya 1911071008. Baiklah, untuk yang pertama terkait dengan latar belakang. Latar belakang saya yaitu tanaman kelor atau Moringa oleifera adalah salah satu spesies dari genus Moringa yang termasuk dalam famili Moringa yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Kelor dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis pada semua jenis tanah dan tahan terhadap musim kemarau dalam waktu 6 bulan. Daun kelor banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional, sayuran, kecantikan, dan makanan berlemak. Ekstrak daun kelor juga memiliki aktivitas anti-diabetes, anti-inhibitor tirosinase, antioksidan, dan anti-inflamasi. Di Indonesia, Moringa oleifera atau kelor adalah salah satu kekayaan alam yang berpotensi menjadi alternatif terapi dalam mengalami berbagai masalah kesehatan. Berbagai penelitian telah berhasil membuktikan bahwa kelor dapat berperan sebagai sindrom metabolisme. Kelor juga dilaporkan kaya akan protein bermanfaat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif. Daun kelor memiliki komposisi yang komplit dibandingkan dengan bagian yang lain. Daun kelor berdasarkan berat keringnya terdapat protein sekitar 27%, vitamin A dan C, kalsium, besi, dan fosfor. Salah satu komponen yang dimanfaatkan dalam tanaman kelor adalah antioksidan, terutama pada daun yang memiliki antioksidan yang tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian stik berbahan dasar daun kelor agar dapat mengetahui kandungan gizi proksimat dan uji organoleptik yang ada pada stik daun kelor, yaitu karbohidrat, protein, lemak. Peneliti mengambil inisiatif stik daun kelor untuk dijadikan bahan penelitian karena belum ada peneliti yang melakukan penelitian produk stik daun kelor di UKM UNJD tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana kandungan proksimat dan uji organoleptik pada stik berbahan dasar daun kelor. Adapun tujuan penelitian, yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum menganalisis proksimat dan uji organoleptik pada stik berbahan dasar daun kelor. Sedangkan tujuan khususnya adalah yang pertama, menganalisis kandungan karbohidrat pada stik berbahan dasar daun kelor. Yang kedua, menganalisis kandungan protein pada stik berbahan dasar daun kelor. Yang ketiga, menganalisis kandungan lemak pada stik berbahan dasar daun kelor. Yang keempat, menganalisis uji organoleptik stik berbahan dasar daun kelor. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, khususnya untuk kesehatan masyarakat, tentang proksimat pada stik berbahan dasar daun kelor. Adapun manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau sumber informasi serta menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Selanjutnya kita melangkah ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Adapun poin-poin yang ada di tinjauan pustaka saya, yang pertama daun kelor, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat karbohidrat, dan yang terakhir uji organoleptik. Selanjutnya kita melangkah ke bab 3 terkait dengan kerangka konsep. Yang pertama, poin pertama itu adalah dasar pemikiran variabel yang diteliti. Daun kelor berpeluang sebagai olahan pangan fungsional, salah satunya yaitu stik daun kelor. Bukan hanya sekadar makanan sumber energi, namun juga sebagai sumber zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan kemajuan teknologi saat ini, daun kelor dapat menjadi sebuah olahan pangan yang bergizi, enak, memiliki manfaat bagi kesehatan, dan tentunya bisa menjadi
peluang bisnis bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Baiklah, kita beranjak ke poin kedua dari bab 3, yaitu kerangka konsep. Yang pertama, daun kelor. Setelah daun kelor, kita lanjut ke stik daun kelor. Setelah itu kita menganalisis proksimat stik daun kelor. Dan yang terakhir, kita melakukan uji organoleptik stik daun kelor. Variabel penelitian. Adapun variabel penelitiannya adalah variabel pada penelitian ini yaitu analisis proksimat dan uji organoleptik pada stik berbahan dasar daun kelor. Selanjutnya, definisi operasional. Analisis proksimat ini dan uji organoleptik stik berbasis daun kelor adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang yang disebut panelis. Dilakukan untuk mengetahui diterima atau tidaknya stik daun kelor, di mana penelitian ini meliputi warna, aroma, rasa, tekstur. Cara ukur yaitu panelis mengisi formulir penelitian yang telah disiapkan yang di dalamnya telah terdapat skor yang telah ditentukan. Alat ukurnya yaitu formulir organoleptik. Skala ukur yaitu adapun penelitian berdasarkan skala hedonik. Yang akan digunakan adalah yang pertama, untuk penilaian sangat suka itu ada 5 poin. Untuk suka ada 4 poin, agak suka ada 3 poin, dan tidak suka 2 poin, sangat tidak suka 1 poin. Selanjutnya kita beranjak ke bab 4 tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan analisis laboratorium. Pada pelaksanaan meliputi data analis serta interpretasi tentang data yang diperoleh dari hasil analisis laboratorium. Pada penelitian ini dimaksud untuk menganalisis proksimat pada stik berbahan dasar daun kelor. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan uji organoleptik dilakukan di Laboratorium Gizi Stikes Kementerian Kesehatan Palu. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2022 sampai dengan selesai. Selanjutnya terkait dengan panelis dan sampel. Panelis dalam penelitian ini adalah tingkat 3, jurusan gizi sebanyak 30 orang dengan menggunakan panelis agak terlatih. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah stik berbahan dasar daun kelor yang akan diajukan pada mahasiswa Stikes Kemenkes Palu jurusan gizi. Selanjutnya untuk bagan kerja. Yang pertama itu sampel. Setelah sampel kita menuju ke stik daun kelor. Selanjutnya analisis proksimat yang akan diuji itu adalah terkait dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk sistem pengulangannya itu menggunakan 2 pengulangan. Kemudian yang terakhir, nilai analisis karbohidrat, protein, dan lemak. Poin selanjutnya yaitu terkait dengan alat dan bahan. Yang pertama, pembuatan tepung daun kelor. Adapun alat yang digunakan adalah yang pertama tapis, yang kedua blender, yang ketiga ayakan ukuran 60 mesh, yang keempat wadah Tupperware. Selanjutnya poin kedua yaitu pembuatan stik berbahan dasar daun kelor. Adapun alat-alatnya yang pertama pisau, talenan, baskom, sendok makan, blender, timbangan, gilingan mie, plastik, gilingan kayu, pisau pemotong adonan, belanga goreng, kompor. Baik, kita lanjut terkait dengan alatnya. Sendok goreng, sendok, dan tirisan minyak. Adapun bahan-bahannya, yang pertama daging ikan bandeng sebanyak 800 gram, tepung kanji 1,5 kg, tepung terigu setengah kilogram, tepung kelor 5 sendok makan, gula pasir 300 gram, garam 1 sendok makan, bawang putih 1 bungkul, putih telur 60 ml, telur 2 butir, soda kue secukupnya, minyak goreng 2 bungkus. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, prosedur pembuatan tepung berbasis daun kelor. Daun kelor diambil mulai dari pucuk sampai dengan 5 tangkai ke bawah. Mencuci daun kelor sampai bersih
mengeringkan daun kelor di dalam ruangan selama 3 kali 24 jam, menghaluskan daun kelor yang sudah kering dengan cara di blender hingga halus, mengayak tepung daun kelor yang telah dihaluskan, kemudian disimpan dalam wadah yang tertutup. Yang kedua, proses pembuatan stik daun kelor. Bersihkan ikan bandeng dan isinya dan sisihkan dari sisiknya. Belah dua ikan bandeng lalu bersihkan isi perut dan cuci hingga bersih. Pisahkan tulang, daging, dan kulitnya menggunakan pisau. Kupas bawang putih yang telah disiapkan. Blender ikan, bawang putih, gula pasir hingga halus, kemudian tuangkan ke baskom yang telah disiapkan. Tambahkan putih telur sebanyak 600 ml. Masukkan telur 2 butir, soda kue, dan garam secukupnya. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Diamkan adonan selama 15 menit agar mengembang. Setelah adonan mengembang, campurkan tepung kanji sebanyak 1,5 kg, tepung kelor sebanyak 5 sendok makan, aduk hingga rata. Angkat adonan ke atas plastik, taburkan sedikit demi sedikit tepung terigu sampai tekstur adonan tidak terasa lengket, lalu giling menggunakan penggilingan adonan sampai rata. Potong adonan menjadi 4 bagian. Giling adonan menggunakan penggilingan mie. Goreng adonan yang telah digiling hingga matang. Angkat stik menggunakan sendok goreng dan sendok tirisan minyak. Tiriskan stik lalu masukkan ke dalam Tupperware yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Yang pertama menggunakan editing, coding, entry, dan cleaning. Yang kedua analisis data. Data yang sudah dikumpulkan secara manual kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif presentase. Analisis presentase digunakan untuk mengkaji reaksi penalis terhadap suatu bahan yang diuji. Yang ketiga, penyajian data. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Pada tahap akhir pengukuran akan ditarik kesimpulan produk. Data akan diterima apabila jumlah panelis yang hasil panelisnya masuk dalam kategori diterima lebih banyak dibandingkan dengan jumlah panelis yang masuk dalam kategori tidak diterima. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi saya terkait dengan materi proposal saya yang berjudul analisis proxima dan uji organoleptik pada stik berbahan dasar daun kelor. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton ataupun mahasiswa ataupun masyarakat yang menontonnya. Dan jika ada yang keliru dari proposal saya, dari materi saya, silahkan di komen di bawah di deskripsi video ini. Sekian dari saya, bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.